Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa perdana dalam pembelajaran seni budaya untuk kelas 9. Ya. Dalam hal ini nanti di kelas 9 akan ada 2 guru yang mendampingi kalian. Yang pertama adalah Ibu Krisiwi Arumbening akan mengajar kelas 9A sampai 9G. Kemudian saya sendiri kelas 9H, I, dan J, 3 kelas. Mengapa 3 kelas? Karena Bapak juga mengajar di kelas 7. Ya. Oke, dan perlu yang kalian ketahui, nanti dalam semester ini, semester ganjil, kita akan belajar tentang seni rupa. Di semester 2 akan kita belajar seni musik. Nah, bentuk materinya seni rupa Pak, share dulu ya. Materi seni rupa. Nah, ini. Materi seni rupa selama 1 semester ada 4 bab yang kita pelajari. Yang pertama adalah seni lukis, kedua seni patung, ketiga seni grafis, keempat pameran. Nah, tulisan ini sudah Pak share di GC ya. Nanti silakan kalian lihat di situ. Kalian pahami apa saja materi-materi yang akan disampaikan selama 1 semester. Untuk karya lukis nanti ada beberapa yang kita belajar bersama, kita ajarkan pada kalian. Nanti yang pertama ada tentang bentuk karya seni lukis, aliran seni lukis, tema-tema seni lukis ya. Kemudian ada bahan, alat, dan teknik berkarya seni lukis. Jadi konsep dasar seni lukis kita akan ajarkan. Kemudian untuk prakteknya itu membuat karya seni lukis, baik boleh menggunakan kertas atau menggunakan kanvas. Yang kedua, seni patung juga sama. Nanti kita akan belajar konsep dasar seni patung, mulai dari bahan, alat, dan teknik, dan jenis-jenis patungnya. Kemudian kita akan praktek membuat karya patung sesuai dengan kemampuan atau kreativitas kalian. Baiknya bebas. Kemudian yang ketiga adalah seni grafis. Kita akan belajar tentang konsep dasar seni grafis. Seni grafis itu apa sih? Seni mencetak. Nah, kita akan membuat cetakan ya. Satu list nanti akan menghasilkan berbagai jumlah cetakannya banyak. Kemudian pada bab 4 yaitu pameran, kalian akan belajar bagaimana proses atau menata atau mengatur sebuah bentuk pameran. Yang dipamerkan apa? Yaitu karya kalian yang kalian buat, yaitu karya seni lukis, seni patung, dan seni grafis. Kalau minimal kalian buat 3, satu kelasnya mungkin ada 96 karya. Kemudian kalau kita gabungkan satu sekolah, 10 kelas, maka akan ada 960 karya. Banyak sekali. Ya. Nanti kita akan coba pamerkan. Kalian pilih karya yang terbaik, itu yang akan dipamerkan, sehingga teman-teman yang lain bisa melihat, bisa mengapresiasi karya kalian. Nah, karena di masa pandemi ini mungkin bentuk pamernya adalah bentuk online ya. Nanti kita coba mencari aplikasi yang bisa menampilkan karya kalian dalam bentuk online. Itu materi dalam 1 semester ganjil. Ya. Nah, sekarang kita masuk bab pertama, yaitu tentang karya seni lukis. Karya seni lukis.
Sudah kelihatan ya? Oke. Yes. Nah, karya-karya yang akan kita buat dalam satu semester ini adalah termasuk karya seni rupa murni, yaitu karya seni rupa yang bagaimana ya murni itu? Karya seni rupa yang tujuan pembuatannya hanya untuk dinikmati keindahan saja. Jadi hanya memiliki satu fungsi, yaitu keindahan saja. Ada lagi karya seni terapan. Ya, kalau karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi keindahan, tujuan pembuatannya digunakan untuk keindahan, selain juga mempunyai fungsi guna, memiliki kegunaan atau pakai. Nah, contohnya ya misalnya gerabah, ya, kendi dan sebagainya. Itu samping bentuknya yang indah juga dapat difungsikan sebagai tempat air minum. Jadi, ya. Kemudian meubilar, meja kursi yang berukir selain dapat dinikmati indahnya juga dapat difungsikan sebagai tempat. Nah, seni lukis adalah karya dua dimensi, yaitu karya yang memiliki ukuran panjang dan lebar, atau karya yang dapat dilihat dari arah depan saja, satu arah depan saja. Lalu melukis itu apa sih? Melukis adalah kegiatan mengolah bentuk gambar dengan menggunakan pensil, bolpen, menggunakan alat kuas, bisa pisau palet, bisa menggunakan kanvas, bisa menggunakan kertas, ya. Di mana dalam melukis itu bisa menggunakan warna atau tidak, maksudnya warna hitam putih, ya. Pada bidang datar di atas kertas atau di atas kanvas dengan melihat objek tiga dimensi. Artinya dalam melukis itu bisa melihat secara langsung objeknya atau bisa berdasarkan angan-angan atau imajinasi. Kalau melihat langsung berarti ada objek yang ada di depan berupa tiga dimensi. Entah itu botol, gelas, ya, entah itu tas, atau sepatu. Nah, sebagai objek lukisan bisa tiga dimensi. Tapi kalau setelah dipindahkan ke kertas atau kanvas, maka itu berubah menjadi dua dimensi, maksudnya karya. Di mana dalam melukis itu melibatkan ekspresi, emosi, dan ide atau gagasan penciptanya atau senimannya. Ya, harus dilibatkan rasa senang ya dalam melukis itu. Karena apa? Karena dengan rasa senang itu, maka karya yang akan dihasilkan akan bagus dan baik. Nah, yang kedua, aliran dan gaya seni lukis modern. Dari berbagai macam bentuk lukisan, itu kita bagi dalam tiga kelompok gaya. Yang pertama adalah gaya representatif, yang kedua gaya deformatif, yang ketiga gaya non-representatif. Masing-masing gaya akan memiliki alirannya. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah representatif. Yang dimaksud representatif adalah perwujudan gaya seni rupa atau bentuk lukisan yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat. Itu bentuk-bentuk yang nyata pada kehidupan masyarakat ini atau pada bentuk alam seperti ini. Nah, aliran lukis yang termasuk dalam representatif adalah 1. Naturalisme, 2. Realisme, 3. Romantisme. Oke. Jadi ada 3 aliran
representatif yang pertama naturalisme, realisme, dan romantisme. Nah, kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan naturalisme, nah ini. Jadi sebuah lukisan yang menggambarkan objek alam, pemandangan, bisa pemandangan hutan, sawah, gunung, atau menggambarkan buah-buahan, ya seperti ini ya contohnya. Nah, maaf ini bagus bergerak terus. Nah ini naturalisme. Jadi sebuah lukisan yang menggambarkan alam termasuk aliran naturalisme. Yang kedua, aliran realisme. Itu sebuah karya lukis yang menggambarkan objeknya, menggambarkan kehidupan masyarakat. Berbagai macam kehidupan masyarakat, aktivitas masyarakat, misalnya aktivitas di pasar, aktivitas di sawah, aktivitas di rumah misalnya ya, contohnya seperti ini kebetulan aktivitas di pasar, jual beli antara penjual dan pembeli, yang mana itu suatu yang sangat bagus abadikan oleh seniman dan itu sebuah lukisan atau orang yang membaca sawah. Ini adalah realisme. Nah, sekarang romantisme, romantis ya, indah, suatu yang indah, suatu yang dibuat drama. Jadi sebuah lukisan yang menggambarkan sebuah peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis, penuh dengan ketegangan atau kegegeran. Nah, ini contohnya lukisan berburu ya, berburu. Kalau berburu kan biasanya menggunakan baju-baju yang sederhana, baju biasa, tapi di sini menggunakan baju yang sangat mewah ya, yang menggunakan apa baju-baju zaman itu, yaitu baju priayi ya. Kalau sekarang menggunakan baju jas ya, masa berburu menggunakan baju jas. Jadi sebuah karya yang memang dibuat drama, penuh kedramaan. Nah, kedua nih karya yang orang-orang yang terbang di samudra, digambarkan penuh dengan ketegangan ya. Nah, karya-karya beliau seperti ini adalah karya romantisme. Yang kedua adalah deformatif. Adalah sebuah karya seni yang menggambarkan objeknya sudah tidak menyerupai bentuk aslinya, sudah mengalami perubahan bentuk aslinya. Jadi karya lukis gaya deformatif adalah karya lukis yang sudah mengalami perubahan bentuk dari aslinya, sehingga menghasilkan bentuk baru. Tetapi bentuk dasar aslinya masih kelihatan, artinya masih bisa kita kenali. Aliran seni lukis termasuk deformatif adalah ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Masing-masing seperti apa? Ya. Nah, ekspresionisme adalah seni lukis yang menggambarkan objeknya sesuai dengan keadaan jiwa sang rupa, yang dibuat secara spontan saat melihat objek lukisannya. Nah, contohnya karya Avandi ini menggambarkan tiga sahabat ya. Secara spontan dia melihat sahabatnya, kemudian dia lukis di atas kanvas dengan cepat dengan cara spontan. Karena secara spontan itu, maka kadang tidak menggunakan kuas, tapi menggunakan jari-jari tangannya sebagai kuas. Nah, ini juga sama.
Sehingga tekstur dua lukisan ini adalah teksturnya kasar. Ya, ada tebal tipis catnya, lain dengan tekstur pada karya lukis gaya representatif, itu cenderung halus, ya, halus. Kalau kita raba itu halus, tapi kalau kita melihat ke karya ekspresionisme itu cenderung tebal dan kasar, tebal tipis catnya. Karena langsung menggunakan apa ya, tangan sebagai alat untuk melukis di atas kanvas. Yang kedua adalah impresionisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek dilukis. Nah, jadi bentuk lukisannya adalah kesan, hanya berupa kesan saja. Contohnya seperti ini. Ini ketika seorang pelukis melihat objek ini, ya, dia tidak melihatnya secara detail. Artinya ketika dia melihat pohon-pohonan di belakang ini, itu tidak secara detail. Nah, maka karena dia secara detail itu, maka dibuat kesan, ya, kesan bahwa ini adalah kumpulan pohon-pohon rindang di belakang ini sebagai latar belakangnya ini. Juga sama ini apa, perahu. Nih, ya. Jadi dia pelukis itu melukiskan objeknya berdasarkan apa yang dia lihat. Ya. Kalau yang dia lihat itu seperti cuma hamparan pohon-pohonan, ya itu aja. Bisa dibuat secara detail. Ini juga. Jadi kesannya bahwa ini ada perahu di apa, di sungai, ya, di sungai. Juga sama seperti ini, tidak buat secara detail. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering di alam mimpi. Nah, seperti ini kan nggak ada di alam nyata, tapi di alam khayal yang ada kan, atau alam mimpi. Nah, ini adalah karya lukis surrealisme. Jadi bentuknya sudah mengalami perubahan, ya, jamnya. Kalau jam kan kaku ya, tapi di dalam lukis ini dibuat seperti seonggok baju, seonggok kain, ya. Nah, ini kan sudah mengalami dua bentuk, tetapi kita masih bisa mengenali bahwa ini adalah sebuah jam. Juga sama seperti ini. Kita mengenali bahwa ini sebuah jam. Deformatif adalah mengalami perubahan bentuk, tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk jasnya masih. Kemudian yang keempat adalah kubisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasar bus. Jadi objeknya dibuat segi-segi, ya, seperti geometri ini, ya, geometrik, ya, bentuk-bentuk geometrik, bentuk segi empat, segitiga, lingkaran, ya, atau kotak, atau kubus. Nah, walaupun sudah mengalami perubahan bentuk, ternyata kita masih bisa mengenali objeknya. Oh, ini adalah objek wajah manusia. Ini juga, oh, ini objek susunan bidang segitiga, segi empat, kan? Ini adalah aliran kubisme. Jadi, empat aliran ini adalah gaya deformatif, maksudnya sebuah bentuk objek lukisan yang sudah mengalami perubahan bentuk, tapi tidak meninggalkan bentuk dasarnya. Artinya bentuk aslinya masih bisa kita kenali. Nah, yang selanjutnya, nah ini yang ketiga adalah gaya non-representatif. Adalah suatu bentuk
lukisan yang objeknya sulit dikenal atau bentuk abstrak. Nah, seperti ini. Ini kan kita nggak tahu nih objek apa nih bentuknya. Nah, ini hanya susunan dari warna ya. Nah, dari warna. Ini seperti coret-moret ya. Seperti kalian ini kalau sedang gelisah membuat sebuah coretan dengan berbagai macam warna. Nah, ini sama seperti ini kan. Bentuknya apa? Kita nggak tahu. Maka karena nggak tahu wujudnya nggak kita kenali, maka termasuk gaya non-representatif atau aliran lukis abstrak. Oke ya, nah kita sudah belajar tentang berbagai macam gaya seni lukis dan berbagai macam aliran seni lukis. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami aliran seni lukis, maka Bapak menunjukkan sebuah karya lukis dan tolong kalian jawab dengan cepat ya. Nah, lukisan yang ada di depan ini, gambar ini, kira-kira lukisan apa ini? Gayanya apa? Dan alirannya apa? Pak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oh ya, ternyata gayanya adalah non-representatif, ya kan? Kemudian alirannya adalah abstrak. Terus, nih, yang kedua apa? Coba. Yo, jangan ngantuk ya. Ya, jangan ngantuk, kalian harus melihat. Terima kasih kalian masih aktif, masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oh ya, 1, 2, 3. Termasuk gaya representatif. Benar. Alirannya ada apa? Oh, naturalisme. Oh ya, benar. Bagus, kalian sudah mulai bisa. Yang ketiga, ini apa? 1, 2, 3. Oh, ternyata aliran surrealisme. Gayanya gaya deformatif. Ya, bagus. Pas semakin kalian pandai bisa menebak. Kalau ini apa? Gayanya apa? Alirannya apa? 1, 2, 3. Oh ya, ternyata gayanya adalah deformatif. Salah ya. Yang benar adalah representatif dengan bentuk alirannya adalah realisme. Jadi nanti kalian ketika berkunjung ke sebuah galeri seni atau sedang melihat sebuah pameran karya seni, maka kalian bisa menebak, oh lukisan ini adalah karyanya ini, kemudian bergaya ini. Itu salah satu bentuk menghargai karya orang lain. Bisa mengidentifikasi sebuah karya lukis. Nah, kemudian kita masuk bab kedua, yaitu tema-tema seni lukis. Ada 6 tema dalam melukis, ya, yang mana nanti ketika kalian membuat sebuah karya lukis, maka kalian bisa memilih satu di antara 6 tema ini. Tema yang pertama adalah hubungan manusia dengan dirinya. Tema yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Keempat, hubungan antara manusia dengan benda. Kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Dan keenam, hubungan antara manusia dengan alam khayal. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, biar semakin jelas. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan dirinya. Kadang seorang pelukis atau seorang seniman membuat karya lukisnya adalah
berupa potret diri, wajahnya sendiri. Loh, kok bisa? Ya, dia melukis wajahnya sendiri dengan melihat kaca, kemudian dia melukis di kanvas dengan objek yang ada di kaca tersebut. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah wajah Avandi, potret diri Avandi. Nah, kalau bisa menebak, ini termasuk aliran apa? Yuk. Oh, bagus. Ekspresionisme dibuat dengan spontan, dibuat dengan cepat. Ekspresi kan cepat ya, sehingga teksturnya tebal, tipis, catnya, dan teksturnya kasar, tidak rata. Oke. Yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain. Nah, kadang seorang seniman dalam membuat sebuah karya lukis, dia menggambarkan objek di luar dirinya. Bisa istrinya, bisa anaknya, bisa orang tuanya kan mungkin, bisa tetangganya, bisa sahabatnya, kan macam-macam. Nah, kebetulan karya ini adalah seorang petani ya. Dia melukis wajah petani, petani yang sehat. Kan? Nah, kemudian yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Kadang seorang pelukis dia mengambil objek-objek alam, bisa pemandangan gunung, sawah, sungai, atau perkampungan, atau perkotaan, atau kumpulan binatang, ya, hewan, sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Ini gambar kuda, ya. Kuda. Nah, kalau ada objek fungsi seperti ini, temanya adalah tema alam sekitar. Yang keempat adalah hubungan antara manusia dengan alam benda atau benda. Kadang seorang pelukis mengambil objeknya berupa benda-benda yang ada di sekitarnya. Bisa gelas, bisa cangkir, bisa kendi, teko, vas bunga, dan sebagainya. Ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah kumpulan dari benda-benda yang berbagai macam bentuk. Ada buah, ada kendi, ada gelas, ada kotak. Nah, kalau objek lukisan seperti itu, berarti termasuk temanya adalah tema alam benda. Selanjutnya adalah hubungan manusia dengan aktivitasnya. Ya, kadang seorang pelukis dia mengambil objeknya kegiatan manusia, bisa di pasar, bisa di sawah. Tadi contoh lukisan yang sedang baca sawah kan. Nah, ini adalah mengapa tertarik seorang seniman? Ya mungkin karena di sini ada aktivitas jual beli ya antara pembeli dan penjual dengan berbagai macam bentuk jualannya, ragamnya, sehingga menarik seorang seniman untuk mengabadikan dalam sebuah lukisannya. Yang keenam adalah hubungan antara manusia dengan alam khayal. Itu seorang seniman dia melukiskan sebuah objeknya adalah objek yang berdasarkan imajinasi atau berdasarkan kualitas imajinasi atau alam khayal atau objek-objek yang ada di alam mimpi. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke ya. Nah, itulah tema-tema yang bisa kalian lihat, kalian pilih, sesuaikan dengan kemampuan dan imajinasi kreativitas kalian ketika kalian melukis. Kalian boleh memilih satu tema di antara 6 tema ini. Boleh tema khayal, boleh tema aktivitas, boleh tema alam benda, boleh tema kumpulan hewan, atau pemandangan gunung, sawah, perkampungan, atau temanya tentang
Temanya tentang diri sendiri, potret diri, menggambar wajahnya sendiri, boleh, atau menggambar keluarganya. Nah, sekarang kita coba tes lagi ya. Ini tadi sudah tes lagi. Nah, kalau seperti ini, seperti ini adalah lukisan yang bergaya apa? Representatif, alirannya adalah naturalisme, temanya adalah apa? Ayo. Temanya adalah manusia dengan alam sekitarnya. Oke. Kalau seperti ini, ya ini. Nah, ini adalah lukisan yang bergaya deformatif. Alirannya adalah surrealisme, temanya adalah alam khayal. Temanya adalah alam khayal. Oke, ternyata kalian sudah bisa memahami dengan baik. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, maka Bapak akan memberikan tugas pada kalian pada materi seni lukis sesi 1 ini. Itu apa? Kalian membuat peta konsep tentang materi seni lukis sesi 1, yaitu tentang gaya, aliran, dan tema. Ya, buatlah di atas kertas atau di atas gambar A3. Silakan kalian hiasi, kalian lengkapi dengan gambar-gambar yang mendukung. Misalnya kalau menjelaskan tentang romantisme berarti ada gambar karya lukisan romantisme. Itu. Kalau misalnya temanya tentang alam benda, maka ada lukisan, contoh lukisan gambar alam benda. Nah, tugas itu nanti kalian kerjakan, kemudian bisa dikumpulkan di GC, ya, di GC. Kan sudah GC ya, Google Classroom ya. Silakan dikumpulkan di GC terakhir hari Rabu 28 Juli pukul 24. Bagi kalian yang tidak bisa mengumpulkan di GC karena ada kendala teknis, ya, maka bisa dikumpulkan melalui WA atau japri ke Bapak. Nah, jangan semuanya japri ya. Kalau sudah di GC, berarti nggak usah japri. Ya. Yang japri mungkin hanya beberapa anak saja yang tidak bisa melalui GC. Bapak berharap kalian kumpulkan di GC. Jangan lupa kalian lengkapi lembar tugas itu diberi nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Kemudian tugasnya diberi tugas seni lukis sesi 1, diberi judul ya, tugas seni lukis sesi 1, diberi nama lengkap, kelas, dan nomor absen, biar Bapak bisa mengidentifikasi dengan baik. Terima kasih anak-anak yang kalian sudah semangat untuk mengerti pelajaran ini, agar nanti kalian lebih paham, tolong kerjakan tugas-tugas tersebut ya. Dan kalau ada yang masih kurang paham dengan lihat YouTube ini, kalian bisa membuka di GC, kalian print saja materinya, kalian baca ulang, sehingga kalian akan lebih paham lagi. Hari ini Bapak cukupkan dulu untuk materi sesi 1, nanti kita akan lanjut materi sesi 2, yaitu tentang teknik seni lukis, tentang bahan dan alat seni lukis. Ya, nah tunggu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dari Bapak. Cukup sekian dulu. Saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat jumpa lagi ya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.